Perjalanan touring ke puncak Gunung Telomoyo, rute mengelilingi Gunung Merbabu yang indah. Persiapan ke Gunung Telomoyo, teman-teman, dari Gentan Sukoharjo nanti lewat Solo, Kartosuro ya, Boyolali, Salatiga, sebelum Salatiga belok kiri ya. Berdelapan, teman-teman. Berdelapan sampai Kartosuro, teman-teman. Belok kiri ke arah Pengging. Ini posisi masih perjalanan ke arah Boyolali. Ya, sampai kota Boyolali. Ada Car Free Day. Kita ambil jalur alternatif, teman-teman. Ini ya, kita ikuti jalur yang ke arah ke Semarang, teman-teman ya. Masih di jalan raya Boyolali ke Salatiga, teman-teman. Beristirahat sejenak ya di jalan Tengaran Getasan, teman-teman ya, karena beberapa teman ternyata belum sarapan ini. Terus. Perjalanan menuju Getasan sangat nyaman, sejuk, jalannya halus, teman-teman ya. Udaranya sejuk, segar ya, pemandangannya indah ini. Pemandangan semakin indah, teman-teman. Sepertinya ini puncak Gunung Telomoyo. Oh ya, betul ya ini. Ya, Gunung Telomoyo puncaknya semakin jelas. Indah sekali, teman-teman ini. Ya, akhirnya kita sampai di pintu masuk. Ya, ini pos Dalangan ya. Pintu masuk Dalangan. Nih, Gunung Telomoyo puncaknya semakin jelas dan indah. Ya, ke puncaknya dulu. Langsung ya. Ya, mobil pribadi tidak boleh masuk, teman-teman. Jadi wajibnya wajib. Sedangkan motor boleh masuk ya. Tiket masuk 15.000, teman-teman. Jadi cukup terjangkau harganya ya. Oke, teman-teman, touring kali ini hanya diikuti 8 orang, teman-teman ya. Biasanya 2 kali lipat lebih ya, karena teman-teman banyak kesibukan ini. Pesertanya kali ini yang paling muda 55 tahun ya, antara 55 tahun sampai 63 tahun. Jadi usianya 60-an, teman-teman ya. Adapun motor yang kita pakai motor biasa, teman-teman. Jadi motornya 160 cc ke bawah ya. Sebagian besar motor matic, teman-teman. Sebagian besar motor matic karena usia kita sudah 60-an, jadi sepertinya motor matic lebih cocok lah ya. Jadi tidak begitu banyak mikir, teman-teman ya, kalau motor matic. Cuma mikirnya nanti saat turun biasanya ya. Saat turun itu, apalagi kalau jalur pegunungan seperti ini, saat pulangnya kan turun terus. Ini harus pakai trik khusus kalau motor matic. Kalau nggak pakai trik khusus pengeremannya bisa bahaya ya, bisa kapasnya bisa terbakar ya. Oke, puji Tuhan, alhamdulillah ini jalannya ternyata sudah ditambal-tambal ya ini. Sudah ditambal mungkin oleh warga setempat atau oleh swadaya masyarakat atau oleh pemerintah daerah, saya kurang tahu nih. Yang jelas jalannya sudah cukup aman untuk motor-motor matic ya. Jadi sudah ditambal, disemen atau dicor ini ya. Kepepetnya seperti saya sambil ngevlog seperti ini, kadang-kadang pakai tangan satu tetap aman ya. Ya tetap harus hati-hati, waspada, teman-teman ya.
menghindari kalau ada lubang itu yang kita takutkan. Oke, nih jalannya bagus ya, ya relatif bagus untuk ukuran jalan pegunungan ya. Di depan saya Bapak Cici Yusanto, teman-teman, paling lincah dan gesit karena menaiki Honda DB Revo 110 cc ya, ringan, tetapi kan ada perpindahan giginya. Saya lihat dari tadi beliaunya paling lincah ya. Luar biasa, ada rombongan touring ibu-ibu, 10 ibu-ibu lebih, teman-teman. Di depan saya yang mengendarai Yamaha NMAX adalah Pak Purwoko. Sekarang Pak Purwoko lebih suka menaiki Yamaha NMAX-nya daripada motor touring manualnya, mungkin karena lebih ringan ya, atau mungkin karena pertimbangan praktis ya, karena untuk Yamaha NMAX kan bagasinya di bawah jok besar, jadi bisa untuk menyimpan barang-barang, jas hujan dan sebagainya. Di depan sebelah kanan adalah rest area dan spot foto awang-awang Telomoyo. Sayangnya adalah cuacanya berkabut, sehingga background pemandangan yang indah dari gunung-gunung dan pemandangan sekitar Gunung Telomoyo tidak kelihatan. Ya, sebelah kiri ini spot foto ya yang indah kalau tidak kabut, teman-teman ya. Sebelah kanan ada toilet karena di sini dingin, bagi yang tidak kuat ngampet pipis, setelah pipis bisa langsung foto-foto di spot foto depannya, teman-teman ya. Di depan saya Pak Muji, teman-teman, biasanya mengendarai NMAX atau Honda Scoopy ya. Kali ini beliau mengendarai Vario 125, teman-teman. Ya, di depan kita mendekati Inggil Park ya, Inggil Park Telomoyo sebelah kanan, teman-teman ya. Kalau tidak kabut, pemandangannya indah di sebelah kanan itu ya. Gunung Telomoyo ini juga terkenal dengan gantolenya ya, gantole atau para layang, karena memang karena ketinggiannya dan akses naik ke puncak gunung bisa dijangkau dengan alat transportasi motor ataupun mobil ya. Maka sangat cocok untuk olahraga gantole atau para layangan. Sering dipakai untuk lomba-lomba gantole ya. Nah ini, teman-teman, di depan sepertinya itu juga termasuk salah satu untuk landasan gantole ya. Nah, di depan ini ya, di atas. Jika cuaca cerah, sebelah kiri ini lah, teman-teman, itu sangat indah untuk spot foto ya, karena backgroundnya sangat indah. Kabutnya begitu tebal. Akhirnya puncak Gunung Telomoyo sudah semakin dekat, teman-teman. Ditandai dengan ini, adanya banyak pemancar atau penghubung ya, stasiun penghubung ini, milik Telkomsel, milik pemerintah juga ya ini ya. Nih, wah, tinggi-tinggi sekali pemancarnya. Nanti belok kanan adalah tempat parkir. Parkir motor juga sangat murah, teman-teman, 2.000 per motor. Kemudian di sebelah kiri dan sekeliling parkiran adalah warung-warung makan ya. Sekitar pukul 11.40, teman-teman, nih situasi puncak Telomoyo hari ini. Cuaca mendung, teman-teman. Perut lapar karena kedinginan ini. Padahal beberapa sudah sarapan 2 kali nih. Cukup beristirahat ya, perut kenyang, badan hangat, tadi kita ngopi-ngopi dan mencari jahe ya, minuman jahe. Kita memulai perjalanan pulang ya. Ini harus
konsentrasi karena jalannya turun sekarang ya. Jalannya turun dan sebagian besar menggunakan motor matic teman-teman ya. Ya, di depan saya di kejauhan itu adalah Pak Eko Heri yang menaiki Honda Bebek Supra X ya, 125. Saya sengaja menjaga jarak dengan beliau karena saya juga berusaha menggunakan pengereman mesin tapi versi matic ya. Kalau untuk versi matic itu pengereman mesinnya itu tidak bisa langsung pindah gigi 21 cepat motor bebek. Jadi saya harus mengerem dulu, jaga jarak, kemudian saya gas pelan-pelan sampai ada efek pengereman mesin ya. Jadi sampai mesin gereng itu, nah, terus baru saya lepas remnya sehingga yang ngerem adalah mesinnya. Ya, di depan tampak Gunung Andong kalau nggak keliru itu ya teman-teman ya. Bayang-bayang Gunung Andong yang tertutup kabut. Persiapan foto ini teman-teman, sepertinya ini pada berhenti ini ya. Di mana? Ya, karena kabut teman-teman, berkabut, cuaca berkabut, kita langsung aja ya. Kalau cuaca cerah mungkin kita akan mampir di sini ya teman-teman ya, untuk berfoto ria, karena di sini backgroundnya, landscape-nya adalah bagus banget ya, gunung-gunung ya. Nah ini tanjakan, turunannya agak panjang ini. Saya harus menjaga jarak lagi untuk melakukan pengereman mesin ya, karena sekali lagi saya menggunakan motor Mio Gear ya. Jadi harus menjaga jarak supaya seminimal mungkin menggunakan kampas rem ya. Jadi kita maksimalkan menggunakan pengereman mesin ya. Ini di depan saya adalah Pak Muji menggunakan Honda Vario 125 teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman, jadi turun terus belok-belok, turun terus. Kalau kita terus menggunakan rem, wah kalau nggak hati-hati bisa terbakar rem kita ya. Apalagi kalau berboncengan, beban motor lebih berat ya. Nah di sebelah kanan ini adalah salah satu spot favorit ya. Kalau cuaca cerah indah banget ini teman-teman. Itu seperti lagi di atas awan kalau cuacanya cerah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan karena teman-teman tidak tertarik untuk berhenti ya, mengingat yaitu karena berkabut cuma saja kalau mau foto juga yang backgroundnya hanya kabut. Oke, jalan turun terus menerus ini, turun tajam dan panjang teman-teman ya, plus belok-belok. Dan di sebelah kiri ini adalah jurang teman-teman. Jadi tetap harus fokus ya, fokus, tidak ngelamun ya. Nah kita sampai ke Abang-Abang Telomoyo nih. Sebelah kiri Abang-Abang Telomoyo. Sayangnya teman-teman ini terus ya percuma saja memang kita mampir karena backgroundnya juga kurang cerah, tertutup kabut ya teman-teman ya. Wah ini sudah sampai jalan yang bukan aspal lagi teman-teman ya, jalan yang sudah ditambal sulam atau ditambal dengan lapisan semen kalau nggak salah ini teman-teman ya. Tapi lebih baik ditambal semen seperti ini daripada bolong-bolong ya, karena kalau bolong-bolong itu kan risiko jatuh lebih besar ya kalau bolong-bolong. Nah, ini teman-teman, saya tetap selalu menjaga jarak ya dengan teman yang paling atau teman yang di depan saya. Sekali lagi tekniknya sederhana kok teman-teman ya. Kita jaga jarak, kita ngerem sepelan mungkin, kemudian kita gas pelan agar suara mesin gereng, kita lepas remnya. Otomatis nanti mesin akan melakukan pengereman otomatis ya. Nah, nanti kalau sudah beberapa saat, beberapa menit kemudian
kecepatan mesin akan semakin kencang ya. Nah, kalau sudah terlalu kencang, kita rem lagi. Setelah pelan, kita gas. Gasnya juga pelan-pelan, pakai perasaan. Begitu sudah gereng, efek pengereman mesin sudah ada, kita lepas lagi rem tangannya. Begitu seterusnya, dijamin pasti nanti kampas rem kita aman walaupun kita menggunakan motor matic, teman-teman ya. Nah, beda cerita kalau saya menggunakan motor manual ya, yang menggunakan perpindahan gigi manual ya. Tinggal ceklek pindah ke gigi 1 atau gigi 2, gigi 3 sesuai selera kita, aman ya. Nah ini teman-teman, sekarang sebelah kanan yang jurang teman-teman, tetap harus fokus ya. Ini di depan saya juga hati-hati nih karena motor matic juga ya teman-teman. Inilah teman-teman salah satu yang paling disukai kalau kita touring motor yang di daerah pegunungan ya. Walaupun siang ya, cuaca panas, tetap sejuk hawanya ya. Ya, tampak itu ada plat kuning teman-teman, bertuliskan motor wajib menyiram kampas rem di sini. Jadi motor wajib menyiram kampas rem di sini. Di situ disediakan air teman-teman ya, di tong-tong itu. Mungkin teman-teman ya, ini karena sering terjadi di separuh perjalanan ini banyak motor yang blong remnya karena kampasnya kebakar ya. Ya, terutama yang motor matic ya. Kalau motor manual, motor BB atau motor manual, kemungkinan kecil karena bisa menggunakan pengereman mesin ya dengan cara menurunkan gigi persneleng ya. Ya teman-teman, di depan, di kejauhan, sepertinya itu adalah landscape Gunung Andong ya. Gunung Andong itu adalah gunung yang terdekat dari Gunung Telomoyo. Walaupun sebetulnya kalau cerah, cuaca cerah, tidak hanya Gunung Andong yang dapat dilihat dari puncak Telomoyo ya, Gunung Sumbing ya, Gunung Merbabu dan lain-lainnya ya, itu terlihat jelas ya. Informasi dari tadi pedagang yang di atas puncak tadi ya, kita saat makan siang di puncak tadi itu menasihati kita kalau ke puncak Telomoyo agar bisa menikmati pemandangan yang bagus ya, lautan awan dan sebagainya, itu sebaiknya adalah pagi hari teman-teman ya, antara pukul 4 sampai pukul 6 tadi ya. Katanya di sini pukul 5, pukul 4 sudah banyak pengunjung yang kesini ya. Coba nanti suatu saat saya akan mencoba kesini pagi hari ya. Saya juga penasaran kok, kenapa kalau di gambar-gambar, di vlog-vlog, di mana itu foto-foto Google itu kok bagus sekali ya. Jadi lautan awannya jelas kelihatan berjalan gitu ya. Kita seperti di atas awan itu. Ya, ini sudah hampir sampai teman-teman di pintu masuk Galangan. Ini jalannya yang dicor tadi, yang hanya yang pinggir-pinggir yang ditambal ya. Oke, kita sudah kembali lagi ke parkiran utama atau loket masuk ya. Tampak di sebelah kanan ada deretan jeep-jeep yang disewakan dan juga tempat parkir mobil yang membawa mobil pribadi ya teman-teman. Jadi kalau tidak membawa motor, kalau kita mau naik ke Telomoyo bisa menyewa jeep, atau itu tampak juga tadi deretan motor yang disewakan ya. Oke, kita teruskan perjalanan pulang menuju Solo Sukoharjo, tetapi kali ini tidak melewati Boyolali atau Salatiga. Kita akan melewati Ketepas ya, jadi melewati Ketepas, kemudian Selo, Cepogo, baru ke Boyolali ya. Jadi program kita adalah mengelilingi atau melingkari atau ngering Gunung Merbabu ya.
kita merasakan keindahan, kesejukan Gunung Merbabu ya. Itulah kelebihan kalau kita touring naik motor. Jadi yang kita rasakan adalah hembusan angin yang menerpa tubuh kita, raungan mesin. Jadi mesin dan alam menyatu dengan diri kita. Baik teman-teman, ini masih di perjalanan menuju ke Tepas sebelum nanti kita belok kiri menuju Selo. Tampak di depan saya adalah Bapak Muji yang mengendarai Honda Vario 125 cc kalau nggak salah itu ya. Sedangkan teman-teman yang lain, Pak Eko Heri juga mengendarai Honda Supra X 125 ya. Kemudian Pak Muntopo mengendarai Honda CBR ya 150 cc. Kemudian yang terakhir yang mengendarai Honda adalah Pak Didi Yusanto mengendarai Honda Revo 110 cc. Sedangkan yang mengendarai Yamaha itu saya sendiri mengendarai Yamaha Mio Gear ya, Matic ya. Kemudian Pak Pur mengendarai Yamaha NMAX 155 cc. Kemudian Pak Utoyo mengendarai Yamaha Vasio 125 cc. Dan yang terakhir yang mengendarai Yamaha adalah Bapak Sugeng mengendarai Yamaha Vino 115 cc, teman-teman. Ke-8 kendaraan tadi aman-aman saja untuk berangkat menanjak dan menuruni Gunung Telomoyo. Jadi memang sebetulnya yang penting itu adalah kondisi kendaraan fit ya teman-teman ya. Sebesar cc-nya kendaraan ya, jenis kendaraan sebagus apapun, kalau kendaraan tidak terawat ya, terutama mesin dan sistem pengereman tidak terawat ya, berbahaya kalau digunakan untuk melintasi jalanan gunung ya, dimana tingkat kemiringannya relatif terjal teman-teman, terutama saat pulang atau saat turun ya. Sawangan Magelang, Ketep Banyuroto. Carinya no, 8 kilo. Hah? 8 kilo. Apa? Dari mana? Berapa? Kita jalan itu ya, bener ya? Ini Ketep kiri. Teman-teman, saya kaget ini ya. Ternyata sekarang jalan dari Ketepas menuju Kopeng sudah bagus teman-teman ya. Jadi halus ya, juga relatif luas ya. Saya sudah lama tidak lewat sini. Dulu waktu keponakan masih sekolah di Van Muntilan, kalau mau ke Salatiga sering lewat sini. Tapi udah lama teman-teman ya. Jalannya belum sebagus ini. Nah ini sudah sampai ke Tepas sebelah kiri nih teman-teman. Pintu masuk ke Tepas lumayan rame. Kita lihat banyak pengunjung ya, mobil dan bisnya banyak itu. Ya nanti kita belok kiri. Jadi nanti yang lurus itu mau ke arah Magelang. Kita nanti yang belok kiri yang menuju ke arah Boyolali atau Cepogo atau Selo. Biasanya ada petunjuk ke arah Tol Kayangan ya. Saya juga belum pernah ke Tol Kayangan. Lain kali mohon doanya teman-teman bisa tercapai tidak dalam waktu tidak lama lagi ke Tol Kayangan ya. Ya hanya melihat Tol Kayangan hanya dari video YouTube rasanya kurang marem kalau belum melihat langsung ya. Nah ini teman-teman ya, yang ke kiri ke Tol Kayangan atau ke Boyolali, yang lurus itu ke Magelang teman-teman. Nah, jalannya lebih lebar yang ini ya, karena memang jalan utama ini ya teman-teman ya.
jalan utama dari Magelang ke Boyolali lewat Selo ya, lewat Selo. Sekarang banyak yang suka lewat sini karena jalannya bagus ya teman-teman. Jalannya bagus, sudah bagus sekarang. Sudah tampak teman-teman pintu masuk tol Kayangan ya, atau wisata negeri Kayangan sebelah kiri ya. Oke, rute berikutnya adalah rute menuju ke Boyolali ya. Jadi sepanjang perjalanan dari Ketepas ini menuju Boyolali, nanti kita melewati Selo, kemudian Cepogo, baru Boyolali. Rute yang kita lewati ini membelah dua lereng gunung teman-teman ya. Jadi sebelah kiri dari sini adalah Gunung Merbabu, sedangkan sebelah kanannya adalah Gunung Merapi ya. Jadi seandainya ini cuacanya cerah, betul-betul kita melihat dua buah gunung di kiri dan kanan kita ya. Sangat indah ya. Ya teman-teman, sebentar lagi kita akan melalui kawasan Selo, di mana banyak tempat wisata di sana ya. Jadi salah satu yang pernah kemarin kita kunjungi adalah The New Selo ya. Nah ini nanti belok kanan itu adalah ke New Selo. Belok kanan ini teman-teman ya. Nah di depan itu adalah Simpang Pakubuwono 6 teman-teman ya. Ya, di sebelah kiri sudah tampak jelas Simpang Pakubuwono 6 ya, Selo. Di sini nih pusat Selo teman-teman ya. Simpang Pakubuwono 6 Selo ramai dikunjungi, apalagi di hari Minggu teman-teman ya. Sangat sejuk suasananya ini. Sebelah kiri teman-teman ramai sekali situasi dari The Cispak Cepogo ya. The Cispak Cepogo. Ya, kita sudah memasuki tikungan Irung Petruk yang ikonik ya. Ini tikungan Irung Petruk di sini. Saya sering gue sampai sini teman-teman ya, dari Solo nih. Sangat menyenangkan nih. Walaupun siang hari tetap sejuk ya. Suhunya tetap dingin ya. Suhunya rendah atau dingin ya. Ya, kita turun ke arah Boyolali. Nanti melewati Pasar Cepogo dulu tapi teman-teman ya. Oh iya, ini Pasar Cepogo, selalu Pasar Sahur Cepogo yang selalu macet ya biasanya ya. Nah ini yang ketiga kalinya kita mampir di warung makan teman-teman. Ini di Kopi Joes Boyolali. Ya karena rutenya pegunungan ya. Gunung Telomoyo, kemudian pulang lewat Ketepas, kemudian rutenya melewati Selo dan Cepogo yang ketinggiannya relatif tinggi ya, di atas permukaan laut, dingin ya, sehingga adanya cuma lapar, perutnya lapar. Yang ketiga kalinya kita makan dan ngopi-ngopi teman-teman. Teman-teman pecinta touring motor, demikian vlog kami berdelapan ya, mengelilingi Gunung Merbabu dari Sukoharjo, Solo, kemudian Gunung Telomoyo, Ketepas, Selo, Cepogo, Boyolali, nanti kembali ke Solo dan Sukoharjo lagi. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Oh ya teman-teman, kebetulan saya menggunakan motor matic Yamaha Gear untuk jarak tempuh 159 km ya, berangkat full tank. Ini saya isi kembali di pom yang sama, full tank lagi. Ternyata habisnya adalah 29.500, tidak sampai 3 liter bahan bakarnya teman-teman.